Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Oktavemla dengan NIM 120207 23346, kelas Ilmu Hukum F, semester 6, mata kuliah Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum. Saya akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan pemberian jasa hukum dari perspektif Islam dan umumnya atau konvensional. Pada masa pra-Islam, pemberian bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang penting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supernatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu harus terdiri atas ahli nujum, karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi suatu ketentuan hukum material. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum. Bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Ada 3 kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu hakam, mufti, dan musalla alai. Bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini berfungsi sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai. Secara umum, pemberian jasa hukum oleh advokat telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, advokat merupakan moral force, yaitu kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat bahwa sering terjadi perlakuan kewewenangan dari pihak penguasa kepada sebagian masyarakat. Selalu terjadi tindak kezaliman antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum. Begitu juga sering berlangsungnya ketidakadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Di samping itu, advokat berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan pada butir 9 menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam konteks ini dapat terlihat pada pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa setiap yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bahkan dalam perkara pidana, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum. Sistem etika Islam
yang terlebih dahulu dalam pemahaman agama, sehingga hubungan antara agama dengan etika mempunyai relasi yang erat. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan berpikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga terhadap peristiwa-peristiwa sekarang yang dulunya masih belum menjadi persoalan agama dapat dipecahkan melalui etika dengan memperhatikan ketentuan agama. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual. Karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdi kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkan menyimpang dari daerah, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama. Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan material. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.